masih sering bersedih saat orang lain memperlakukanmu dengan tidak baik atau mungkin tidak memperdulikan dirimu? Ada banyak kesedihan-kesedihan yang seharusnya tidak kita rasakan. Di video ini, selama Ramadan tahun 2026 ini, aku akan sharing, membacakan kisah-kisah, buku-buku untuk bertujuan menghilangkan kesedihan di hati kita, kesedihan-kesedihan yang tidak seharusnya ada dalam hidup kita. So, aku akan membacakan buat kamu dari buku Latazan karya Dr. Aid Al-Qarni yang berjudul Jangan Bersedih dan Mempedulikan Perilaku Orang. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan mudarat, manfaat, kematian, dan kehidupan kepada Anda. Mereka juga tidak dapat membangkitkan Anda dari kubur, dan tidak pula memberikan pahala serta siksa. Seorang penyair mengatakan, siapa senang mempedulikan perilaku orang, ia akan mati gelisah. Sedang orang yang gagah berani akan meraih kenikmatan. Penyair lain juga mengatakan, barang siapa suka memperdulikan orang lain, ia akan gagal meraih kebahagiaan. Sedang orang yang gagah berani akan berhasil meraih kebahagiaan atau kebaikan. Ibrahim bin Adam mengatakan, kami hidup dalam suasana yang bila para raja itu tahu, niscaya mereka akan menebas kami dengan pedang mereka. Ibnu Taimiyah mengatakan, di dalam hati seringkali terlintas sesuatu keadaan, yakni, yang bila kukatakan demikian, seandainya para penghuni surga hidup seperti kami, maka mereka akan hidup senang. Dan juga pernah berkata, di dalam hati ini selalu muncul suasana di mana hati menari riang, yakni saat hati bergembira karena mengingat Allah dan kehangatan hubungan dengannya. Dalam kesempatan lain, ia juga mengatakan, ketika dijebloskan ke penjara dan sesaat kemudian para sipir mengunci pintunya, aku seperti mendengar firman Allah. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Di dalam penjara itu, ia mengatakan, apa yang bisa dilakukan musuh-musuh itu kepadaku? Surga dan temanku ada di dalam dadaku. Kemanapun aku berjalan, maka keduanya akan selalu bersamaku. Kalaupun aku dibunuh, maka itu adalah kematian sebagai seorang yang syahid. Kalaupun diusir dari negeri asalku, maka itu adalah sebuah reaksi, dan penjara adalah tempatku menyendiri. Apakah yang pernah diperoleh orang yang telah kehilangan Allah dari dalam dirinya? Dan apakah yang harus dicari oleh orang yang telah menemukan Allah dalam dirinya? Antara yang pertama dan kedua tidak akan pernah sama. Orang kedua akan mendapatkan segalanya, dan orang pertama akan kehilangan segalanya. Karena Allah Maha segalanya. Jika Allah sudah ada di hati kita, sudah bersama dengan kita, lalu apa yang kita butuhkan? Semuanya sudah tersedia dan Allah Maha berkuasa. Dalam buku ini, Dr. Aid Al-Qarni juga menuliskan, jika kamu sedang bersedih, maka bacalah ini. Pahami harga yang Anda sedihkan. Rasulullah bersabda, bagiku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar adalah lebih aku senangi daripada sesuatu yang terkena sinar matahari atau dunia. Seseorang dari salafus salih pernah mengatakan tentang orang-orang kaya, istana-istana, rumah-rumah megah, dan harta mereka sebagaimana berikut.
Kami makan dan mereka pun juga makan. Kami minum dan mereka pun juga minum. Kami melihat, mereka pun juga melihat. Namun, kami tidak akan dihisap ketika mereka dihisap. Pada malam pertamaku di alam kubur terlupakan istana-istana Hawarnik dan harta karun Anukisra. Ketika Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Orang-orang yang beriman pun berkata, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 22. Sedangkan orang-orang munafik berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami, melainkan tipu daya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 12. Kehidupan Anda adalah cerminan dari apa yang Anda pikirkan. Artinya, semua hal yang Anda pikirkan dan Anda hayati akan sangat berpengaruh pada kehidupan Anda, baik ketika bahagia maupun sengsara. Sebuah sindiran mengatakan, bila Anda tak beralas kaki, lihatlah orang yang kedua betisnya buntung, karena Anda akan dapat mensyukuri kedua kakimu. Seorang penyair mengatakan, kegundahan tak akan penuhi relung hatiku sebelum ia jadi kenyataan. Dan kalaupun benar terjadi, aku tak akan merasa gelisah sedikit pun. Masya Allah, tabarakallah ya. Beda sekali orang-orang yang beriman sama orang yang kita yang mungkin terus berusaha untuk seperti Rasulullah atau sahabat Rasul yang imannya begitu menancap kuat di hatinya. Ketika diterpa musibah, kesedihan, kehilangan, kebahagiaan, harta, semuanya sama bagi mereka, tidak ada bedanya. Karena baginya cukup Allah di hatinya. Oke, semoga kita bisa mengambil dan memetik hikmah pelajaran apa yang sudah kita bahas bersama-sama. Jangan lupa kalau misalnya kamu punya pertanyaan ataupun ingin berbagi, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya banyak juga yang mendapatkan manfaat dan ilmu. Kita kembali insya Allah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.